Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita kemarin sudah ke Jawa Timur, ke Jawa Tengah, sudah ke Bali juga. Sekarang kita ke Kalimantan yuk. Biar kita tambah merasakan bahwa Indonesia tetap satu dalam kebinekaan. Cerita ini adalah tentang Siuk Bim Bim dan Siuk Bam Bam, cerita dari Kalimantan Tengah. Kita simak yuk ceritanya. Syahdan, pada zaman dahulu ada dua anak laki-laki kakak beradik. Yang tua bernama Siuk Bam Bam, sedangkan adiknya bernama Siuk Bim Bim. Kedua anak laki-laki ini adalah anak-anak yatim piatu. Ayah mereka sudah tiada pada saat Siuk Bam Bam berusia 6 tahun. Saat itu adiknya masih berada dalam kandungan ibunya. Sementara ibunya meninggalkan dunia ini pada saat Siuk Bim Bim 3 tahun. Kini Siuk Bam Bam yang masih berusia 10 tahun itu harus bertanggung jawab atas kelangsungan adiknya yang masih kecil. Ia bekerja sambil mengasuh adiknya yang masih kecil itu, jadi kemanapun ia pergi adiknya selalu dibawanya serta. Sungguh beban yang sangat berat bagi anak sekecil itu, harus berperan sebagai ayah, kakak sekaligus ibu bagi adiknya. Kalau ia ke ladang, adiknya diajaknya serta, dibuatkannya pondok kecil beserta ayunan untuk menidurkan adiknya itu. Hal ini dijalaninya hingga bertahun-tahun. Beban hidupnya agak berkurang setelah adiknya berusia 6 tahun. Adiknya sudah bisa berjalan dan bermain sendiri. Walau demikian, Siuk Bamba makin sayang pada adiknya. Sesekali ia masih menggendong adiknya, ia tidak berani gegabah meninggalkan adiknya seorang diri. Ia selalu masih tetap menjaga adiknya kemanapun ia pergi. Kemudian, ia mulai mengajari adiknya untuk mempergunakan senjata sumpit guna berburu binatang. Siuk Bam Bam sangat senang dan gembira, ternyata adiknya cepat menangkap semua pelajaran yang diberikan kepadanya, terutama dalam hal menyumpit. Adiknya sangat pandai mempergunakan alat itu. Karenanya, ia sering mengajak adiknya berburu di hutan. Dan hasil buruan adiknya selalu lebih banyak ketimbang yang diperoleh oleh Siuk Bam Bam sendiri. Pada suatu hari, pagi-pagi sekali mereka berdua pergi berburu ke hutan. Lewat tengah hari, keduanya baru sampai di rumah kembali. Siuk, aku lelah dan lapar sekali. Siuk Bim Bim nampaknya sudah kelaparan. Kau istirahatlah dulu adikku, kata Siuk Bam Bam. Adiknya langsung merebahkan diri di tempat tidur. Rupanya, selain merasa lelah, adiknya sangat lapar. Dengan cekatan, Siuk Bam Bam menyiapkan beras untuk dimasak. Tetapi, begitu ia mau menyalakan api, ternyata api di dapur sudah padam. Biasanya setiap selesai memasak, bara api itu ditimbunnya dengan abu, sehingga baranya selalu menyala. Melihat hal itu, Siuk Bam Bam bingung. Batu pemantik api yang biasa dipergunakan untuk menyalakan api hilang. Lama ia mencari kemana-mana, tidak juga ditemukan. Sekarang satu-satunya jalan ia harus pergi ke kampung. Akan tetapi ia memikirkan keadaan adiknya. Mau dibawa, Siuk Bim Bim sudah terlalu lelah dan lapar. Kalau ditinggalkan juga akan memakan waktu 2 atau 3 jam pulang pergi. Ia pun membangunkan Siuk Bim Bim. Mereka berunding. Akhirnya, Siuk Bim Bim bersedia tinggal sendiri selama Siuk Bam Bam pergi ke kampung. Sebelum pergi, ia berpesan agar adiknya tidak keluar rumah sampai ia kembali nanti. Siuk Bam Bam pun berjanji untuk kembali secepatnya. Sepeninggal Siuk Bam Bam, adiknya tertidur. Ia terbangun setelah perutnya terasa melilit karena lapar. Ia pun menangis sambil memanggil kakaknya. Oh, kakakku Siuk Bam Bam. Maram burung di antara tino, kembang behas di antara rapi. Artinya, dia memanggil kakaknya Siuk Bam Bam. Ia mengatakan bahwa burung perolehannya sudah busuk dan tidak dapat dibakar. Beras yang direndamnya untuk dimasak sudah hancur dan tidak bisa lagi dimasak. Berulang-ulang ia memanggil kakaknya dengan mengucapkan kata-kata yang sama. Pada waktu itu, kebetulan seekor anak raksasa sedang lewat. Nah, kedengarannya ada suara orang. Sekali ini aku beruntung. Sudah hampir seminggu aku tidak makan apa-apa. Perutku lapar sekali, ucapnya seraya menuju arah suara itu. Tidak lama berselang, panggilan itu terdengar lagi. Anak raksasa itu pun menyahut, Bak, Maksudnya,
agar orang yang memanggil itu mengira bahwa suaranya tadi adalah sahutan orang yang dipanggilnya. Adik Siuk Bambam yang mengira kakaknya lah yang menjawab panggilannya segera membukakan pintu. Langsung saja anak raksasa itu menerkam dan memakan habis adik Siuk Bambam. Setelah memperoleh api, Siuk Bambam langsung pulang. Dalam perjalanan pulang itu, ia mempercepat langkahnya. Ia membayangkan adiknya tertidur pulas karena menahan lapar. Dari jauh, Siuk Bambam memanggil adiknya akan tetapi tidak didengarnya suara sahutan. Setelah berkali-kali memanggil namun tiada jawaban juga, maka Siuk Bambam segera naik ke rumah, tetapi adiknya tidak ditemukan. Kerongkongannya serasa kering karena memanggil adiknya, namun hanya gema suaranya sendiri yang terdengar. Ia mengamati keadaan di rumahnya. Matanya tak berkedip ketika menatap lantai. Ada setitik darah segar di situ. Darah itu diamatinya kembali dengan cermat. Tak jauh dari situ dilihatnya segumpal rambut. Jangan-jangan ini darah dan rambut adikku, gumam Siuk Bambam ragu. Adikku, Siuk Bim Bim. Siuk Bambam berteriak keras-keras. Namun adiknya tentu saja tidak menyahut karena sudah dibunuh oleh anak raksasa. Lama-lama serak dan hampir habis suara Siuk Bambam, ia akhirnya sadar mungkin adiknya telah mati. Benar, darah dan rambut inilah pastilah milik adikku, katanya kemudian. Siapa yang telah membunuh adikku? Ia teringat cerita almarhum ayahnya bahwa di Bukit Kaminting, di jajaran Bukit Raya ada sebuah telaga. Di sana ada air kehidupan, air ajaib yang dinamakan Danum Kaharing Blom. Telaga itu terletak di hulu sungai Kahayan dan sungai Barito. Konon, air kehidupan itu mampu menghidupkan bangkai atau bahkan sisa bangkai sekalipun. Aku akan mencari air ajaib itu untukmu, adikku, anak muda itu berkata pada dirinya sendiri. Lalu ia bangkit berdiri. Siuk Bambam berlari menuju Bukit Raya. Ia berlari dan berlari, siang dan malam tanpa henti, tak memperdulikan perutnya yang lapar dan tenggorokannya yang haus. Jiwa adiknya lebih penting dari segala-galanya. Pada suatu hari setelah betul-betul kelelahan, ia roboh di dekat sebuah telaga. Di dekat telaga itu nampak ada sebatang pohon beringin yang berdiri dengan kokoh dan rindang. Air telaga itu demikian jernih seperti kaca. Sepasang mata Siuk Bambam silau saat menatap air telaga yang memantulkan sinar matahari. Lelah, lapar, dan kehausan membuatnya terus berjuang. Ia tak mampu berdiri sehingga terpaksa hanya dengan merangkak dan merambat ia berusaha mencapai pinggir telaga. Sungguh berat perjuangannya. Hampir-hampir ia tak mampu menggerakkan tubuhnya lagi. Namun dengan seluruh sisa tenaganya yang terakhir, ia dapat menggapai pinggir telaga itu dan mencelupkan tangannya ke dalam air. Aneh, begitu tangannya menyentuh air, seketika tenaganya menjadi pulih kembali. Ia langsung dapat bangkit berdiri dan berjalan. Segera saja ia meminum air telaga itu sepuas-puasnya. Kini rasa haus dan lapar telah hilang lenyap. Pastilah ini Danum Kaharingan belum, ujar Siuk Bambam dengan perasaan lega. Ia berpikir keras bagaimana cara membawa air ini ke rumah. Akhirnya ia menemukan cara. Dilepaskan ikat kepalanya lalu dicelupkan ke dalam air telaga. Setelah air meresap, ikat kepala itu digulung. Kemudian ia berlari bagaikan kerbau gila meninggalkan tempat itu. Perjalanan yang mestinya ditempuh selama beberapa hari, sekarang dapat dicapainya hanya dalam tempo setengah hari. Ia telah sampai di rumah, segera dicarinya darah, rambut, dan tempurung kepala adiknya. Lalu ditetesi dengan air kehidupan. Dewa, tolonglah hambamu, gumam Siuk Bambam berkali-kali. Perlahan-lahan tapi pasti, darah dan rambut itu membentuk tubuh manusia. Siuk Bambam tercengang dan hampir tak berkedip menyaksikan kejadian itu. Beberapa menit kemudian, berdirilah Siuk Bim Bim di hadapan kakaknya. Siuk Bambam langsung memeluk adiknya dengan penuh haru. Lama keduanya bertangis-tangisan. Adikku, apa sebenarnya yang telah terjadi? Tanya Siuk Bambam setelah keduanya puas melepas keharuan. Siuk Bim Bim kemudian menceritakan kejadian yang menewaskan dirinya itu dengan cermat tanpa terlewat sedikit pun juga. Kasihan kau adikku, sekarang mari kita masak, kau tentu merasa lapar. Adiknya mengangguk. Setelah masak dan makan sampai kenyang, keduanya menyusun rencana untuk menghadapi raksasa kejam itu. Mulai besok pagi kau berpura-pura kelaparan dan memanggil-manggilku seperti hari kemarin. Bagaimana jika anak raksasa itu datang? Tanya Siuk Bim Bim. Jangan khawatir, aku akan bersembunyi di atas loteng dengan membawa sumpitan dan mandau. Begitulah, malam itu mereka beristirahat dengan tenang.
Esok paginya, rencana itu dijalankan. Siuk Bim Bim berbaring di atas tikar sembari memanggil-manggil kakaknya. Oh, kakakku Siuk Bam Bam. Maram burung dia taratinu, kembang behas dia tararapi. Setelah diulang beberapa kali, datanglah anak raksasa itu. Ia juga menyahut seperti kemarin. Bak, Makin lama makin dekat suara jawaban anak raksasa itu. Siuk Bam Bam menyiapkan sumpitannya untuk dibidik tepat di daun pintu. Begitu pintu terbuka dan nampak tubuh anak raksasa, maka secepat kilat Siuk Bam Bam meniupkan sumpitnya. Anak raksasa itu menjerit keras. Ia mencoba berbalik ke arah halaman rumah, namun racun anak sumpit telah membuatnya terjatuh. Siuk Bam Bam segera turun dan menikamkan mandau ke arah leher anak raksasa itu. Seketika, anak raksasa itu tewas menemui ajalnya. Siuk Bam Bam berpelukan dengan adiknya karena telah selamat dari mara bahaya. Selanjutnya, mereka menguburkan mayat anak raksasa itu di halaman rumah. Kini tak ada lagi orang yang mengganggu ketentraman mereka. Demikian cerita yang sungguh mengharukan ya, kasih sayang seorang kakak kepada adiknya dari Kalimantan Tengah. Semoga cerita ini mampu menambah wawasan kita tentang kebinekaan yang ada di negeri ini. Jangan lupa ya untuk subscribe channel Mendongeng Bersama Tefoni. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.